Selamat pagi, baiklah saat ini Ibu akan membahas soal Gramedia di nomor 3, 5, 7, 8, 9, dan 10. Kita langsung saja di nomor 3. Penyilangan tetrahibrid dilakukan antara individu F1 yang bergenotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, dan D besar, D kecil. Ya, itu genotipnya. Apabila keempat gen tersebut dianggap memisah secara bebas, persentase keturunan F2 yang bergenotip A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil, D kecil, D kecil adalah kita lihat dari soalnya, genotipnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, dan D besar, D kecil. Nah, kita untuk menentukan gametnya, kita harus menentukan genotip yang heterozigot. Genotip yang heterozigot. Berapa jumlah genotip yang heterozigot dari genotip ini? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ingat rumusnya adalah untuk menentukan gametnya 2 pangkat N. Maka 2 pangkat N adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ya. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah gamet anak. Nah, jumlah gamet anak kita bisa lihat di soalnya jumlah gamet anak presentase keturunan ya atau anak yang bergenotip AA, BB, CC, DD itu semua kecil ya. Maka ada enggak heterozigot di sini? Ada enggak heterozigot di sini? Tidak ada. Berarti ini jumlahnya semua 1. Nah, ditanyakan persen, berapa persen hasil genotip? Ya, berapa persen keturunan F2? Nah, kita lihat dulu rumusnya. Ingat rumusnya adalah jumlah gamet anak dibagi dengan, Ibu singkat saja ya, jumlah gamet jantan dan jumlah gamet betina. Berapa semuanya? Berapa per berapa? Bisa diisi? Ya. Jumlah gamet anak ini, jumlah gamet anak berapa? 1. Kemudian jumlah gamet jantan kali ini kali ya. Jumlah gamet jantan dikali dengan jumlah gamet betina. Jumlah gamet jantan berapa? 16 ya. Kali dengan jumlah gamet betina 16. Karena sesuai soal penyilangan tetrahibrid dilakukan antar individu F1 yang bergenotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, D kecil. Maka kita bisa lihat 1 bagi 16 kali 16 itu 1 per 16 kali 16 berapa? Yaitu 256. Ya, langsung saja menghasilkan berapa persen? Yaitu 0,39%. Jadi jawabannya A, 0,39%. Nah, ini kan dibilang dilakukan antar individu ya. Antar individu. Kenapa ini 16 kali 16? Sementara ini kan heterozigot 16. Karena antar individu berarti ini apa? Ini yang jantan dan ini yang betina. Ya, antar individu jantan betina atau sesamanya, sehingga 16 kali 16. Oke, kita langsung pindah ke nomor
4 sudah dibahas minggu lalu. Kita pindah di nomor 5. Ya, ini soalnya untuk nomor 5 di atas ini. Ya. Nomor 5, perhatikan tabel karakter tanaman kacang ercis berikut. Ya, karakter, posisi bunga, karakter, dominan, resesif ya. Untuk posisi bunga aksial A, terminal A kecil, A besar ya. Panjang batang tinggi, dominan tinggi atau T besar, resesif, kerdil atau T kecil. Bentuk biji dominan bulat B besar, resesif, keriput B kecil. Jika tanaman yang bergenotip heterosigot untuk ketiga karakter tersebut dibiarkan melakukan penyerbukan sendiri. Jadi mereka menyilangkan diri sendiri. Misalnya A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil, atau T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil, dan B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Artian seperti di soal ini melakukan penyerbukan sendiri. Nah, berapa persen yang ditanyakan? Persentase keturunan yang bergenotip homozigot untuk ketiga sifat dominan ya. Berapa persentase keturunan yang bergenotip homozigot? Tahu kan genotip homozigot itu misalnya A besar, B besar, dan berapa persen. Maka kita harus mencarinya. Ingat, ada cara mudah untuk menghilangkan alel ya. Ya, jadi ada cara mudah untuk silangkan alelnya ya. Kita lihat di sini ada posisi bunga. Dominan aksial A besar, resesif terminal A kecil. Berarti A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil ya, atau disilangkan sendiri ya, sesuai soalnya, melakukan penyerbukan sendiri. Berapa alel ya, berapa alel untuk homozigot dominan, homozigot atau heterozigot atau homozigot resesif. Kita lihat di sini A besar berarti ada berapa? 1 A besar, kemudian ada 2 A besar A kecil, ini 1, 2, kemudian 1 A kecil. Maka dia akan, kalau dibuat dalam pecahan, ini disebut dengan homozigot ya, alel homozigot apa ini? Dominan ya. Kalau ini disebut dengan apa? Ini heterozigot. Kalau homo sama, hetero berbeda kan. Selanjutnya ini A kecil, ini disebut dengan resesif. Ya, dalam bentuk pecahan berapa? Ya. Dalam bentuk pecahan homozigot dominan berarti ini kan 1, berarti ini 1/4, ini juga 1, jadi cuma 1/4. Jadi ini berapa? Ini 1/2. Ya, ini setengah tambah setengah jadi 1 ya semua. Nah, selanjutnya kita menentukan persilangan alel untuk yang panjang batang. Panjang batang itu di sini di soal, jadi nanti lihat soal. Panjang batang untuk yang dominan tinggi T besar, untuk yang resesif atau kerdil T kecil ya. Berarti T besar T kecil disilangkan dengan T besar T
kecil ya. Ibu langsung saja ya supaya kita bisa cepat. Jadi ini jadi berapa? Sama ya dengan tadi. Jadi 1 T besar 2 T besar T kecil, 1 T kecil T kecil. Nah, ini disebut dengan homosigot dominan. Ini apa? Homo sama, ini beda, berarti heterosigot. Kalau ini yang kecil-kecil disebut dengan resesif. Ya. Lalu ini homosigot dominan berapa? Kalau homosigot dominan berarti 1/4, heterosigot 1/2, dan resesif 1/4. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 3 adalah bentuk biji ya. Dari bentuk biji itu kamu bisa lihat bentuk bijinya ada B besar, B kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, atau bulat dan keriput. Bulat dan keriput, setelah itu disilangkan alelnya mendapatkan 1 B besar, 2 B besar, B kecil, 1 B kecil, B kecil ya. Mana yang homosigot dominan, heterosigot, dan resesif? Ini ya, yang homosigot dominan, ini heterosigot, dan ini resesif. Berarti ini berapa? 1/4, ini 1/2, ini juga 1/4. Nah, dari sini kita bisa lihat petunjuk selanjutnya adalah untuk setiap alel heterosigot kita lihat peluangnya. Setiap alel heterosigot apa ini? Pasangan gen disebut dengan alel. Jadi pasangan gen itu disebut dengan L. Kalau cuma satu begini disebut gen, tapi kalau pasangan gen sudah jadi alel. Nah, ini berapa alel heterosigot? Jadi alel heterosigot peluangnya heterosigot ya, ini semoga terbaca. Peluangnya 1/2. Lihat dari mana ini? Jumlah alel heterosigot peluangnya 1/2. Sama kan? Heterosigot sama ya, jadi dibuat sesuai soal. Kemudian alel homosigot peluangnya 1/4 ya. Maka kita bisa lihat dari pertanyaan itu sifat dominan homosigotnya apa ya? Sifat dominan homosigot. Mana sifat yang dominan homosigot? Memiliki berapa persentase nanti? Sifat dominan homosigot ini kan 1/4. Ini homosigot, ini 1/4. Jadi sifat dominan homosigot adalah 1/4. Nah, berdasarkan sifat dominan homosigot yang bergenotip ini kan A besar, T besar, T besar, B besar, B besar. Maka A besar berapa? A besar homosigot dominannya 1/4. Oke, T besar homosigot dominannya 1/4. Kemudian B besar heterosigot dominan sama juga ya, 1/4. Nah, akan menghasilkan 1/64. 1/64 atau apa juga? 1
1,5625% ya. Atau jawabannya adalah A. Ini untuk menentukan yang nomor 5. Nah, selanjutnya kita pindah yang nomor 7 ya. Ya. Pada peristiwa dominansi tidak sempurna, tanaman mirabilis jalapa berbunga warna merah disilangkan dengan tanaman berbunga warna merah muda. Berarti kalau bunga warna merah berarti MM ya. Disilangkan dengan tanaman berbunga warna merah muda berarti M besar, M kecil. Persilangan tersebut akan menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip. Nanti kita cari seperti kemarin ya, yang kita sudah pelajari tentang monohibrid ya. Jadi cari seperti mencari monohibrid. Nah, kita pindah, kita lihat nomor 7. Nomor 7 Nomor 7. Oke, jadi P1-nya apa? M besar kan, karena merah bersama dengan M besar disilangkan dengan M besar M kecil merah muda. Ya. Merah dan merah muda. Merah disilangkan dengan merah muda. Nah, kita lihat genotipnya. M besar berarti tinggal satu ya, berarti M di sini. M besar M kecil ada dua ya, berarti ada M dan M besar dan M kecil. Maka ini jadi berapa? F1-nya menghasilkan anak keturunan pertama atau F1. Jadi apa? Pertama M besar, kedua M besar, M kecil. Nah, ini genotipnya M besar dan M besar M kecil ya. Ini disebut apa? Ini homozigot. Alel homozigot, ini alel heterozigot. Nah, di sini kita lihat MM berarti sifatnya apa? Fenotipnya adalah apa? Warna. Fenotipnya menjelaskan M besar ini adalah warna merah. Kemudian fenotipnya menjelaskan M besar M kecil ini adalah merah muda. Maka M besar karena hasilnya 2 kan, menghasilkan 2 keturunan, satu merah, satu menghasilkan 2 alel, yaitu satu merah muda. Maka satu yang merah hasilnya 50% dan merah muda hasilnya 50%. Jadi jawabannya adalah C. Untuk ketiga zigot, jadi jika tanaman bergenotip heterozigot untuk ketiga karakter tersebut dibiarkan melakukan penyerbukan sendiri. Nomor 7. Jadi persilangan tersebut akan menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip. Maksudnya rasio fenotipnya yang berapa persen banding berapa persen. Karena ini kan rasio fenotip yang dihasilkan ada 2 toh. Berarti kalau dalam bentuk persen bagi 2. Yang satu yang merah rasio fenotipnya 50%, yang merah muda rasio fenotipnya 50%. Karena apa itu fenotip? Yaitu sifat yang muncul yang diamati ya.
sifat muncul yang diamati. Sifatnya yang diamati apa ya? Oh, dia kelihatan berwarna merah dan berwarna merah muda. Selanjutnya kita pindah ke nomor 8. Oke, nomor 8. Ini nomor 8. Jeruk keprok berkulit halus. Jeruk keprok berkulit halus atau H besar dominan terhadap jeruk keprok berkulit kasar atau H kecil. Apabila Anda menginginkan banyak pohon jeruk keprok berkulit halus, pasangan genotip induk yang tepat adalah dari ABCD ini. Mana jawaban yang paling tepat? Pasangan yang mana? Ini pasangan dengan ini pasangan dengan ini. Ya, Ibu langsung saja jawabannya adalah B. Ya, kenapa B? Karena untuk menghasilkan jumlah sifat dominan, setidaknya harus ada salah satu dari induk harus bersifat dominan homosigot. Sehingga seluruh anak yang dihasilkan memiliki sifat yang dominan. Jadi, untuk memaksimalkan jumlah sifat dominan, jumlah sifat yang dominan, karena itu yang diminta oleh pertanyaan ini. Maka atau jumlah sifat dominan kan H besar homosigot. Maka harus ada setidaknya salah satu dari induk harus bersifat dominan homosigot. Sehingga seluruh anakan yang dihasilkan bersifat sifat dominan ini. Maksudnya H besar diselangkan dengan heterosigot ya, H besar H kecil. Atau H besar dominan homosigot diselangkan dengan H kecil atau resesif ya. Jadi jawabannya B. Kenapa A tidak? Karena hanya ini yang berpasangan, kemudian ini resesif semua. Ini juga tidak ya. Jadi harus ada dalam persilangan tersebut, maksudnya harus ada yang dominan homosigot. Ya, ini H kecil. Selanjutnya nomor 9. Kita pindah ke nomor 9. Sebenarnya nomor 8 tadi jawabannya berarti apa? Nomor 8 jawabannya adalah nomor 8 jawabannya adalah B ya. Ya, tinggal 2 nomor lagi. Nomor 9. Macam gamet yang dapat terbentuk pada individu bergenotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C besar. Jika gen A bertautan dengan gen B adalah, bertautan itu adalah apa? Dia menempel, jadi tidak bisa bebas berpindah sendiri ya, berpindah dengan bebas. Jadi AA dan BB ini dia menempel ya. Jadi tidak bisa bebas berpindah-pindah sendiri seperti yang bertautan yang soal-soal kita bahas kemarin ya. Maka kita lihat nomor 9-nya. A besar, A kecil, B besar, B kecil, lalu C besar ya. C besar. Ya, untuk menentukan gamet kan harus yang cari yang resesif. Ya, ini memang duanya resesif. Tetapi karena dia bertautan, maka dia jadi satu ya, atau dia menempel, dia tidak bisa berpisah secara bebas. Nah, dari situ kita bisa buat dengan cara garpu, yaitu ini ya, A, B karena menempel, kemudian A dan B ya, dihubungkan dengan C besar, berarti langsung saja C besar dan C besar. Maka hasilnya adalah ya, A, B, C besar dan A, B, C besar ya. Atau jawabannya
E ya. Nah, atau jawabannya adalah E. Selanjutnya kita pindah di nomor 10. Ya, nomor 10, dalam suatu persilangan didapatkan rasio fenotip pada keturunannya sebesar 34:33. Kemungkinan genotip kedua induknya adalah, ya, sebelumnya tuh jadi dalam suatu persilangan rasio fenotip sebesar 34:33, atau ini mirip lah kalau dalam perbandingan sudah 34:33. Dikatakan adalah itu hampir sama. Ya, nyaris sama. Kalau nyaris sama berarti berapa banding berapa ini? 34:33, nyaris sama berarti berapa banding berapa? Berarti 1:1. Jadi rasio 34:33 menunjukkan perbandingan yang nyaris sama. Atau dapat disederhanakan jadi rasio 1:1. Nah, rasio tersebut dapat dihasilkan dari persilangan genotip apa? Yaitu ini ya, jawabannya A besar A kecil dan B kecil, B. A besar A kecil dan A kecil A kecil. Karena akan menghasilkan keturunan yang bergenotip A besar A kecil, A kecil A kecil dengan perbandingan yang sama. Bagaimana kita buktikan ya? Kan nomor 10 dikatakan 34:33. Kalau dibuat perbandingan rasionya hampir sama, yaitu 1:1. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena genotipnya kalau kita uji pembuktian, kita lihat A besar A kecil disilangkan dengan A kecil, maka ini jadi apa? Ini jadi 2 kan, A besar dan A kecil. Kemudian ini mewakili satu saja, A kecil. Ke F1-nya, atau di nomor F1 dikatakan kan kemungkinan genotip kedua induknya adalah genotip ya, berarti genotip kode ya. Berarti kemungkinan genotip kedua induknya adalah jadi A besar, ini kan DP induk, DP mama ding papa. Ini nih, A besar dan A kecil jatuh 1:1. Jadi ini maksudnya induknya ini betina dan jantan. Induknya ini akan menghasilkan A besar A kecil dan A kecil atau 1:1. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita lanjut dengan sesi selanjutnya. Terima kasih.